Kalau Surya Paloh sudah mengatakan bahwa Anies Baswedan sulit maju Pilkada Jakarta, maka Anies memang akan sulit maju Pilkada Jakarta. Kata sulit sekedar untuk memperhalus saja bahwa Anies memang tak akan bisa maju Pilkada Jakarta. Peluangnya benar-benar sudah tertutup rapat meski waktu masih tersisa sekitar 2 pekan lagi. Surya Paloh atau Nasdem adalah satu-satunya partai yang sejak awal berani diklaim PKS bisa menerima pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman. Meski tak mengiyakan, tapi Nasdem atau Surya Paloh juga tidak menolak seperti PKB yang terang-terangan menolak karena tak diajak berunding. Padahal PKS hanya mencontoh kelakuan PKB yang pernah diterapkan PKB sebelumnya. Apalagi setelah mengumumkan akan mengusung Anies, Nasdem menyerahkan bulat-bulat soal wakilnya kepada Anies dan ditegaskan pula jangan wakilnya dari Nasdem. Ini betul-betul tiket gratis bagi Anies. Artinya peluang Anies Sohibul Iman untuk berlayar menjadi sangat terbuka lebar. Tapi itu dulu, kini tidak lagi. Surya Paloh sudah menyatakan Anies sulit atau tak bisa maju Pilkada Jakarta. Tak bisa maju bukan pula karena tak bisa maju, bisa saja kan PKS, Nasdem dan PKB kembali mengusung, tapi seperti dilarang. Kata dilarang ini agak sulit juga tepatnya bagaimana. Tapi itulah politik tingkat tinggi. Surya Paloh sendiri tak kuasa untuk menjelaskannya. Intinya dewa-dewa meminjam istilah Ahmad Saroni tak menginginkan lagi Anies ini maju Pilkada Jakarta. Bukan karena takut akan kalah juga, kalau Anies maju pasti kalah. Tapi dewa-dewa ini capek, mungkin juga sudah muak kalau Anies ini maju lagi. Kalau meminjam istilah Fahri Hamzah, Anies harus melakukan refleksi diri sekaligus introspeksi diri atas perjalanan politiknya selama ini. Nah, dari refleksi atau introspeksi diri itulah mungkin bisa terjawab kenapa Anies tak bisa maju Pilkada Jakarta saat ini lagi. Padahal elektabilitasnya masih paling tinggi dan partai pengusungnya pun sudah ada 3 partai yang menyatakan kesediaan untuk mengusung. Tapi tetap tak bisa maju, semua seperti terkunci mati. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ini sekedar peribahasa yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Terus terang saya tak tahu sama sekali seputar tupai. Tapi dari peribahasa itu tergambar bahwa yang namanya tupai meski pandai melompat pasti pernah jatuh juga. Tak ada tupai sehebat apapun tupai itu yang tak pernah jatuh saat melompat. Meski tupai itu pandai sekali dalam melompat. Peribahasa tentang tupai ini berarti bahwa tak ada yang sempurna dari diri seseorang itu. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau mengalami kegagalan. Tak ada orang yang berbuat kebenaran terus tanpa kesalahan sedikit pun, atau sukses terus tanpa ada kegagalan. Tupai saja yang pandai melompat pun pasti pernah jatuh juga, dan otomatis tidak mati juga. Mungkin Anies Baswedan bisa belajar dari peribahasa itu. Ini saatnya bukan untuk melompat lagi, cukup sudah melompat ke PDIP misalnya. Ingat, bukan mustahil di situ pun sudah banyak yang tersakiti. Luka Pilkada Jakarta tahun 2017 belum sepenuhnya sembuh. Akhirnya akan rumit juga, ambil waktu agak panjang agar musim berganti dan zaman pun berubah. Disitulah langkah selanjutnya mesti ditentukan oleh Anies Baswedan. Semoga saja.